satu ayat kemarin yang saya perlu ulangi kembali di dalam kajian kita menuju akhirat adalah suatu ayat yang istimewa di dalam surah Muhammad ya. Saya ulangi ayat itu saja karena ini penting untuk penekanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian diulangi lagi. Wa amanu bima yunazzil ala Muhammad wa huwal haq, dan beriman kepada Al-Quran maksudnya ya. Jarang-jarang pernyataan beriman itu dua kali gitu kan ya. Menunjukkan perlu khusus kita meningkatkan keyakinan kita terhadap Al-Quran, perhatian kita terhadap Al-Quran, usaha kita dalam mempelajari Al-Quran gitu ya. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haq, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, disebut ini namanya itu ya, kepada Muhammad ya. Dan ia adalah kebenaran, wa huwal haqqu mir rabbihim, dari Tuhan kalian. Nah, lanjutannya ini ya. Kafaro diampuni, tapi di sini kafaro. Jadi kalau qatala ya kan, qatala itu memotong, tapi qatala mencincang, jadi gerakannya itu banyak ya. Memotong qatala, kalau mencincang qatala, jadi memotongnya banyak ya. Di sini kaffara anhum sayiatihim, diampuni segala kesalahan-kesalahan kalian berkali-kali. Pengampunan itu berkali-kali kalau kita beriman kepada Al-Quran. Artinya sepanjang kita mengkaji Al-Quran, sepanjang kita berusaha memahami Al-Quran, sepanjang pikiran kita menjadi jernih berkat kita memahami Al-Quran, itu pengampunan berkali-kali ya. Wa aslaha balahum, dan memperbaiki balahum, pikiran sehingga pikiran kita terkonsentrasi, pikiran kita fokus ya. Pikiran kita terhindar dari pikiran-pikiran yang menyesatkan. Itu ayat ini penting, dan ayat ini perlu kita resapi dan kita laksanakan ya. Sebenarnya dalam perjalanan kita sebenarnya kita sudah laksanakan. Mudah-mudahan kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mencoba persoalan orang masuk neraka. Orang masuk neraka, surah Fatir 37. Masuk neraka, dia berteriak-teriak. Ini ya, berteriak-teriak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Wah, hebat kan? Berteriak-teriak. Kalau orang yang berteriak itu kira-kira pemahaman kita secara psikologis kira-kira apa? Ya. Kita temukan beberapa kriteria orang yang masuk neraka itu macam-macam, ya. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun penolong. Ini kalau orang bertirak-tirak itu kira-kira pede dia. Ya, satu, ada orang yang diem, ya, diem di dalam Quran. Ada yang berteriak-teriak seperti ini, melambangkan kira-kira orang itu umurnya panjang, ya kan? Senior, katakanlah senior. Dan dia bilang beramal, tapi setelah di sana merasa amalnya itu tidak benar. Baru tahu setelah di sana gitu. Ini pelajaran bagi kita untuk betul-betul teliti terhadap amal-amal yang kita kerjakan. Ya, dengan ketelitian, insya Allah jadi amal-amal kita menjadi mantap gitu. Dan mungkin orang ini di dunia ini keras kepala, mungkin. Ya, nggak mau menundukkan hati. Kalau disampaikan sesuatu yang benar, dia mungkin mengatakan, baru anak kemarin sudah ngajarin kita. Nah gitu kan. Baru anak kemarin dia ngajarin kita. Itu mungkin pribadi seperti itu, ya. Dan dia merasa senior di dunia ini gitu. Jadi ada psikologis yang bisa kita manfaatkan untuk memahami orang itu, sehingga kemungkinan kesalahan yang dia lakukan itu dapat kita hindari. Bisa saja kita merasa hebat, merasa senior, ya, merasa sudah lama beribadah, dikoreksi orang. Katakanlah dikoreksi orang yang masih muda, masih hijau, kata kita kan. Anak kemarin saya tahu apa, sekolahnya apa, di mana dia belajar. Nah gitu. Di mana dia belajar? Sudah bisa nafsir Quran tuh. Setahu kita enggak. Nah itu, ya, harus hati-hati. Wahum yastarifun fiha, dan mereka berteriak di neraka itu, ya. Rabbana akhrijna, Tuhan kami, keluarkanlah kami. Na'mal solihah, kami beramal soleh, tapi ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti dahulu kami kerjakan. Dia artinya di sana menemukan bahwa amal-amal dia itu salah. Bisa jadi mungkin orang-orang yang banyak amalnya tapi amalnya amal bid'ah. Bisa terjadi itu seperti itu, ya. Awalam
yu'ammirkum, dikatakan kepada mereka, kami telah memperpanjang umurmu. Jadi orang itu umurnya panjang, seharusnya bertambah panjang umur itu merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri terus menerus, ya kan gitu. Ma yatazakkaru fih, ya. Agar umur yang panjang itu kamu pakai untuk dapat berpikir, merenung di dalam dunia itu. Man tazakkara, dan mau berpikir, siapa yang berpikir merenung itu. Nah, waja'akumun nazir, dan telah datang seorang yang memberi peringatan, ya. Fadzuku wa maliz zalimina min nasir, ya. Maka rasakanlah, ya, bagi orang-orang zalim itu tidak ada penolong, biarkan sendiri, gitu, ya. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh, sesungguhnya Allah mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi, ya. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui, ya, apa-apa yang di dalam hatimu. Jadi relevan kan kemarin di dalam surah kelima, ya, bahwa dikubur nanti, bangkit itu dikubur, waktu bangkit dan sebagainya, itu akan diperlihatkan sebenarnya apa di dalam hati kita, ya. Untuk itulah kita selalu introspeksi terhadap perjalanan hidup kita, terhadap niat-niat kita, ya, yang mungkin, ya, tidak sesuai dengan kita bilang lillahi ta'ala, tapi kalau dikupas lapis, ya, semakin dalam, sebetulnya tidak ada niat lain selain yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di luar kelihatan ikhlas misalnya, ya, tapi keikhlasan itu mungkin ada keinginan populer, ada keinginan macam-macam, ya. Jadi hati kita dikontrol, ya. Mudah-mudahan bisikan-bisikan iblis itu bisa hapus, insya Allah, ya. Bagaimanapun juga iblis tetap ingin kita hancur, ya. Baik hancur oleh karena yang nyata, yang kelihatan nyata dilakukan, maupun hancur oleh karena hati kita disimpangkan, ya, disimpangkan oleh iblis, karena dia tahu iblis hafal Quran, paham Al-Quran, dia tahu selah-selahnya di ayat-ayat mana kita lemah, ya. Mari kita selalu belajar Al-Quran ini untuk menguatkan diri kita, ya. Nah, selanjutnya di dalam ayat ini nanti kita cukup lama nanti berkenaan dengan yang satu ini, karena bergandengan dengan orang yang masuk surga, gitu. Selalu, ya. Seperti itu, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga dengan perkataan ayat 34 dengan 35, dengan perkataan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami, dan sungguh Tuhan kami benar-benar pengampun, maha pengampun dan maha mensyukuri. Itu merefleksikan bagaimana di dunia ini seseorang yang taat, ya, seseorang yang berjuang, dia merasa sedih. Di dunia ini sedih, gitu.
Di satu pihak mungkin kita harus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai. Misalnya kita satu kantor atau satu bidang, di mana satu bidang itu tempat berpeluang untuk korup, katakanlah kan, berat kan kita, sedih kan kita kadang-kadang begitu masuk kantor gitu. Begitu kita masuk kantor, kelihatan teman tadi pakai mobil yang mewah gitu ya, sementara kita mungkin mobil butut. Itu kan sedih dalam hati kita kan, atau masih jalan kaki, terasa gitu. Padahal pendidikan mungkin kita lebih tinggi, ya kan? Ya, itu tentu merasa sedih. Nanti kita ulas refleksi itu di dalam kajian selanjutnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.